Oke teman-teman, kali ini kita akan bedah satu emiten bareng-bareng. Anggap saja saya ini mentor investasi kalian ya, dan kita akan coba intip apakah ada harta karun tersembunyi di dalam saham IKPM ini? Nah, ini dia pertanyaan sejuta umat ya kan? Siapa sih yang nggak tertarik menemukan perusahaan yang lagi sakit tapi punya potensi besar untuk bangkit kembali? Inilah yang akan kita kulik lebih dalam hari ini. Dan pasien yang akan kita analisis hari ini adalah PT IKA Farmindo Putra Mas Tbk. Kalau di bursa, kodenya gampang diingat, IKPM. Ini dia roadmap kita. Pertama, kita kenalan dulu sama bisnisnya. Terus, kita lihat drama apa yang terjadi di tahun 2025. Nah, setelah itu kita cari sinyal-sinyal kebangkitannya. Eits, tapi jangan seneng dulu. Kita juga harus lihat risikonya. Baru deh, di akhir kita hitung-hitungan valuasi dan saya akan kasih arahan final. Yuk, kita mulai dari bagian pertama. Sebenarnya, IKPM ini siapa sih? Kisahnya lumayan seru loh. Dari sebuah apotek sederhana, bisa bertransformasi jadi pemain manufaktur yang kuat. Perjalanan mereka itu panjang, dimulai sejak tahun 78. Dari awal, mereka udah fokus banget sama R&D dan kualitas. Nah, fast forward ke 2023, ini momen pentingnya, mereka IPO. Dari sinilah kita sebagai investor publik bisa ikut nimbrung dan menganalisis perusahaan ini lebih dalam. Jadi mereka ini jualan apa saja sih? Lini bisnisnya tuh ada 4. Ada farmasi, suplemen atau nutraceutikal, kosmetik, mungkin ada yang pernah dengar merek NR atau Maile. Nah, yang paling jadi jagoan mereka itu produk perawatan bayi mereknya Baby Hooky. Ini pemain dominan loh. Oke, sekarang kita masuk ke babak yang paling menegangkan dalam cerita ini, sebuah periode yang benar-benar jadi ujian berat buat IKPM. Mari kita lihat apa yang terjadi di tahun 2025. Lihat angka ini. Cuma satu angka, tapi ceritanya dalam banget. Minus 28,8 miliar rupiah. Itu rugi bersih mereka di tahun 2025. Angka yang sangat-sangat besar kan? Kalau kita bandingkan dari tahun ke tahun, ceritanya makin jelas. Pendapatan mereka turun sekitar 11,8%. Tapi yang bikin kaget itu laba bersihnya anjlok. Bukan lagi turun, tapi anjlok 676%. Bayangin, dari yang tadinya masih untung 5M di 2024, malah jadi rugi hampir 29 miliar. Ini pendarahan hebat. Tentu saja, sebagai investor, melihat angka kayak gitu pasti langsung mikir, waduh, ini kapal mau karam atau gimana ya? Pertanyaannya, setelah badai ini, apa masih ada secercah harapan? Nah, disinilah ceritanya mulai berbalik arah. Ini bagian yang bikin kita, para pencari saham turnaround, jadi penasaran. Mari kita lihat sinyal-sinyal pemulihan di awal tahun 2026. Dan lihat angkanya, setelah rugi puluhan miliar, di kuartal pertama 2026, mereka berhasil balik untung. Memang angkanya masih kecil, 877,4 juta rupiah, tapi ini adalah sinyal pembalikan yang sangat-sangat kuat. Grafik ini menunjukkan momentumnya dengan sangat baik. Dibandingkan kuartal 1 tahun lalu ya, pendapatannya naik 15%. Laba kotornya naik lebih kencang lagi, 25,7%. Dan yang paling penting, laba bersihnya itu berbalik dari minus 1,4 miliar jadi plus 877 juta. Jadi perbaikannya itu nyata, terjadi di semua lini, dari atas sampai bawah. Oke, tahan dulu euforianya. Sebagai mentor, tugas saya bukan cuma menunjukkan yang bagus-bagus aja. Investor yang cerdas itu harus sedikit paranoid. Kita harus cek realitasnya, lihat risiko apa yang mengintai di balik angka-angka bagus tadi. Ada 3 risiko operasional utama yang perlu kita waspadai. Pertama, kurs rupiah. Karena bahan bakunya banyak impor, kalau rupiah melemah, biayanya bisa bengkak. Kedua, mereka ini agak bergantung sama distributor yang masih satu grup. Ini resiko arus kas. Ketiga, persaingan di toko-toko retail itu ketat banget. Nah, perusahaan sih bilang sudah punya strategi buat mengatasi ini, tapi tetap, mata kita harus awas. Dan ternyata masih ada lagi PR-nya. Sahamnya ini kurang liquid, jadi harganya bisa naik turun drastis. Terus, ketergantungan sama bahan baku impornya itu lebih dari 90%. Nah, ini yang paling bikin deg-degan. Utang bank jangka pendeknya gede banget, hampir 171 miliar. Ini bisa sangat menekan keuangan perusahaan. Akhirnya, setelah kita melihat sisi baik dan buruknya, kita sampai di bagian paling penting buat seorang investor, valuasi. Jadi, dengan semua drama ini,
Berapa sih harga wajar saham ini? Disinilah kita butuh sebuah panduan. Sebelum kita menghitung, kita harus mengerti dulu satu konsep kunci, nilai buku per saham atau BVPS. Gampangnya begini, ini tuh nilai bersih perusahaan kalau semua aset dijual dan semua utang dilunasi. Angka ini jadi semacam jaring pengaman atau margin of safety kita. Dan ini dia angkanya. Per akhir tahun 2025, nilai buku per saham IKPM ada di Rp129,84 per lembar. Tolong ingat-ingat angka ini ya, ini adalah jangkar valuasi kita. Kita coba lihat dari kacamata lain. Pakai metode PIR ya jelas tidak bisa kan perusahaannya lagi rugi. Tapi kalau kita pakai rasio price to sales atau P per S dan kita bandingkan dengan rata-rata industrinya, kita dapat rentang harga wajar antara Rp107 sampai Rp215 per saham. Nah, nilai buku kita tadi, 129, masuk di dalam rentang ini kan? Ini dia arahan finalnya, yang juga jadi kesimpulan dari analisis sumber kita. Fokus utama kita adalah pada margin of safety di sekitar nilai bukunya, yaitu 129,84. Jadi arahan saya, wait and see. Tunggu dan lihat. Jangan gegabah menangkap pisau jatuh. Kita butuh bukti perbaikan yang lebih konsisten di laporan keuangan berikutnya. Jadi pertanyaan terakhir ini untuk kalian renungkan. Di satu sisi, ada sinyal comeback yang sangat menggoda. Tapi di sisi lain, ada banyak risiko dan peringatan untuk berhati-hati. Menurut kalian, IKPM ini adalah pisau jatuh yang layak ditangkap atau justru sebuah jebakan yang harus dihindari? Pikirkan baik-baik.